Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur kepada Tuhan buat kuasa Tuhan yang selalu menguatkan setiap kehidupan kami sebagai anak-anak yang hebat di hadapan Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan menjadi berkat di mana kami berada. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan setiap hati kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya sapa kita semua. Shalom. Bapak yakin kita semua dalam keadaan sehat dan terus bersukacita di hadapan Tuhan. Nah, hari ini anak-anak muda yang hebat, kita belajar dari firman Tuhan dari Roma 8 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang kita hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur terus kepada Tuhan karena Dia masih melawat kita. Jadi anak-anak muda yang hebat, kita membahas tentang hari ini tentang sadarilah status kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi, sadarilah status kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyadari status kita di hadapan Tuhan? Nah, biasanya kan anak-anak muda sering membuat status di WA, status di media sosial. Ya, ada yang bilang begini, aku cinta kamu, I love you, dan lain-lain sebagainya, ya kan? Tetapi ada juga yang mengatakan, ada juga hal-hal negatif yang mudah. Sadar kau, ya, itu hal negatif. Tetapi hari ini kita berbicara tentang status kita di hadapan Tuhan. Status kita di hadapan Tuhan adalah anak. Ya, kita adalah anak Tuhan. Itu berarti menandakan bahwa di dalam kitab Kolose ini telah menguraikan tentang orang percaya yang sejati, disatukan dengan Kristus Yesus di dalam kesatuannya. Oleh sebab itu, kita sudah dibenarkan, kita sudah disucikan oleh karena Tuhan Yesus. Karena Allah mengasihi kita, maka Dia mengutus anaknya supaya kita tidak lagi mendapat penghukuman dari Allah. Nah, di dalam ayat 2 mengatakan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Ya, ketika kita mengetahui status kita di hadapan Tuhan, pastinya kita tahu juga kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Ya, orang yang merdeka itu adalah orang-orang yang bersukacita di hadapan Tuhan. Ya, orang-orang yang menghargai firman Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari status kita adalah anak-anak Allah, berarti kita adalah makhluk yang istimewa. Kita mendapat hak-hak istimewa dari Allah.
Oleh sebab itu ada beberapa hal yang kita perlu ketahui dalam kitab Kolose ini, Roma ini, bahwa ada hak-hak istimewa orang percaya. Nah, Rasul Paulus mulai memperlihatkan satu hak istimewa yang luar biasa yang menjadi milik orang Kristen yang sungguh-sungguh kepadanya. Nah, dan menggambarkan ciri-ciri orang yang mendapatkan hak istimewa itu. Dengan demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Ya, inilah sorak-sorai Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, setelah keluhan dan pergumulan yang dialami oleh jemaat Roma pada saat itu, ya, jemaat di Roma telah jatuh ke dalam dosa. Kegelapan telah menguasai hati mereka. Maka ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak menyadari status kita, tidak merendahkan diri hati di hadapan Tuhan, maka dosa itu tetap tinggal dalam hidup kita. Walaupun setiap tahun ada yang merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, tetapi kalau kita tidak berubah, maka dosa itu tetap ada dalam hidup kita. Maka sampai selama-lamanya kita tidak menyadari status kita di hadapan Tuhan. Ya, oleh sebab itu, kalau kita mau belenggu dosa itu tidak mengikat kita, mari mendekat kepada Tuhan dan sadari kalau kau jadi anak Allah, perbaikilah sifatmu. Ya, karena ada keistimewaan orang Kristen itu adanya penghiburan daripada Allah. Ya, kita bisa mengetahui, ya, kalau bapak kita, orang tua kita menghibur kita, itu suatu hal yang istimewa. Karena kenapa? Kita menyadari kita adalah anak orang tua kita. Maka kalau kita menyadari itu, maka orang tua sangat sayang kepada kita, mengasihi. Apapun yang kita minta pasti akan diberi jika kita mentaati apa yang dikatakannya. Ya, hidup kita tidak lagi di dalam daging, melainkan di dalam roh. Ya, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, berarti kita tidak lagi hidup di dalam daging, melainkan hidup kita di dalam roh. Kita sudah dibenarkan oleh Allah. Ya, Dia mengirim anaknya ke dunia ini untuk menebus kita dari dosa. Ya, Dia menjadi daging seperti daging seperti kita. Ya, Dia bisa merasakan sakit. Ya, jadi kita harus bersyukur akan hal itu karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. Ya, tidak ada lagi penghukuman bagi kita jika kita benar-benar menjadi orang Kristen, anak-anak muda yang takut akan Tuhan, sehingga hukuman itu lagi tidak ada dalam hidup kita. Ya, roh yang memberi hidup dalam Kristus, ya, dimerdekakan dari hukum dosa dan hukuman maut. Ya, anak-anak muda yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana kita menyadari status kita di hadapan Allah? Ya, sekali lagi, bagaimana kita menyadari status kita di hadapan Allah? Yang pertama, dengan menaruh pengharapan kepada Allah. Yang ketiga, mengedepankan Allah dalam hidup kita. Ketika berhubungan intim dengan Tuhan, ya, arah orang percaya adalah rendah hati. Biarlah kuasa Tuhan yang selalu menguatkan kita, karena kita tahu kuasa Tuhan itu kalau Dia bekerja dalam hidup kita, pasti segala sesuatunya indah bagi kita. Oleh sebab itu, kita harus percaya bahwa di dalam hidup kita ada prinsip-prinsip yang kita lakukan di hadapan Tuhan, supaya kita sadar akan status kita sebagai anak muda di hadapan Tuhan. Yakni yang pertama, kita harus berdoa kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan digerakkan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, kita harus berdoa kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan tulus, bukan dengan paksaan. Ya, itu pun harus kita benar-benar dituntun oleh Tuhan. Ya, jangan saat kita sedih, saat kita tidak ada apa-apa lagi, baru kita berdoa dengan Tuhan. Tetapi selagi kita mampu
selagi kita sehat, marilah belajar dengan hati yang jujur. Belajarlah untuk jujur di hadapan Tuhan. Ya, kita harus melatih juga. Kedua, kita harus belajar merenungkan firman Tuhan. Ya, renungkan dalam hati kita dan belajar untuk memahami makna firman yang kita renungkan setiap hari. Ya, anak-anak muda, ya, ketiga di sini prinsip yang kita harus bangun dalam hidup kita adalah carilah kebenaran dan lakukanlah firman Tuhan dalam segala hal. Ya. Bukan kesalahan orang yang kita cari, bukan kesalahan Tuhan yang kita cari, tapi kebenaran Allah. Ketika kita mencari kebenaran, maka kita akan dibenarkan oleh Allah. Ya, ingat itu. Ya. Datanglah di hadapan Tuhan dengan refleksi diri sendiri setiap hari. Biar Tuhan pelihara kita dan hubungan kita semakin erat di hadapan Tuhan. Ya. Dengan demikian, ya, kesimpulan bagi hidup kita, ya, supaya kita bisa menyadari status kita. Ya, Allah merindukan kita untuk bergaul dengan Dia. Jika kita mengasihi Tuhan, pasti kita ingin selalu melakukan sesuatu yang menyenangkan dan memuliakan Allah. Ya. Seorang yang senantiasa melihat pencobaan dan sisi positif, dia adalah orang-orang yang rendah hati, yang dipakai Tuhan. Dia selalu berpikir kepada orang, tidak ada prasangka. Ya. Orang yang mengasihi Allah akan selalu memandang itu dari sisi positif. Dia selalu berpikir positif. Ya. Apapun yang dilakukan orang, dia tetap mengatakan, Tuhan Engkau baik, saya bersyukur karena ada orang yang mengajarkan saya dengan perkataan yang dikeluarkannya dalam mulut. Ya. Bukan malah kita sakit hati, tetapi kita bersyukur karena Allah senantiasa menjaga kita. Ya. Ketiga, seorang yang senantiasa hidup dalam kasih. Ya. Kita harus hidup dalam kasih Allah. Cinta yang sejati bukan sekedar ucapan saja, saudara, anak-anak muda. Ya. Mungkin kalau di sekolah sering kita katakan, aku suka padamu, aku cinta padamu, aku sayang samamu. Lama-lama kemudian kau sakit hati ditinggal. Ya. Kita sering kali itu karena kita suka pada seseorang, kita ungkapkan perasaan kita. Ya. Tetapi kepada Allah, ketika engkau mengeluarkan atau mengungkapkan cintamu kepada Allah, kamu akan mendapat kebahagiaan yang abadi di hadapan Allah. Oleh sebab itu, seorang yang mendapat, yang menyadari statusnya adalah seorang yang rela kehilangan segala-galanya. Ya. Kita di sini hanya perantau. Ya. Semua yang disediakan Allah itu untuk kita nikmati, tetapi itu hanya sebentar. Beranilah membuat komitmen dalam hidupmu bahwa Tuhan Yesus adalah harta yang paling berharga, yang tidak saya mau untuk hilangkan itu. Ya. Bolehlah segala sesuatu hilang asalkan Tuhan Yesus tetap ada dalam hidup saya. Ya. Tuhan mengorbankan semuanya untuk kita. Ya. Tetapi yang hanya Dia minta dalam hidup kita kerelaan. Ya. Kita rela datang kepadanya dengan hati yang tulus. Ya. Orang yang rela kehilangan segala-galanya berarti dia yang mencintai Tuhan dari segala-galanya. Orang yang mencintai Tuhan adalah orang yang rela meninggalkan segala-galanya yang ada di dunia. Kesimpulan bagi kita anak-anak muda yang terkasih, di dalam Kolose ini, Roma ini memberikan penjelasan tentang status kita di hadapan Allah. Ya. Status kita di hadapan Allah adalah anak. Jadi sebagai anak kita harus menghormati Tuhan Yesus sebagai Bapa yang baik dalam hidup kita. Sebab Dia yang selalu menolong kita dan menyertai kita setiap hari. Dengan demikian anak-anak muda, mari kita terus merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Sebab itu Bapak yakin kita semua anak-anak muda tetap
merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan senang dan Tuhan juga mengatakan, aku mengasihi orang-orang yang rendah hati. Oleh sebab itu demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Firman-Mu sungguh luar biasa Tuhan, mengingatkan kembali supaya kami sadar akan status kami di hadapan Tuhan, bahwa kami adalah anak yang Engkau ajarkan supaya kami menghormati Engkau yang menciptakan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan